Besok atau hari ini, tergantung kapan kalian nonton video ini, kita semua memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay! Dan seperti biasa di hari yang spesial ini, kami juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tentu aja nggak lepas dari peran para pahlawan yang sudah berjuang, entah itu di masa kolonial dan juga di masa pasca proklamasi. Proklamasi jadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini, karena disitulah kita sebagai bangsa memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Dan itu nggak lepas dari peran Bung Karno dan juga Muhammad Hatta. Nah, sebenarnya kami mau bahas kisah perjuangan Bung Karno, tapi kayaknya udah sering kali kisah Bung Karno tuh dibahas di mana-mana. Makanya kali ini kita bahas kisah beliau dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kisah cintanya, kisah lika-liku cintanya, wanita-wanita yang pernah menjadi pasangan dari Bung Karno. Pasangan-pasangan beliau ini ada beberapa yang juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia loh. Misalnya, Ibu Fatmawati yang menjahit potongan kain merah putih yang kemudian dikibarkan sebagai bendera negara Republik Indonesia saat peristiwa proklamasi. Dan masih banyak lagi kisah-kisah menarik dari para wanita pendamping Bung Karno. Siti Utari. Wanita pertama yang dinikahi oleh Soekarno adalah Siti Utari. Perempuan yang bernama lengkap Siti Utari Cokroaminoto menjadi pendamping hidup sang bapak proklamator pada tahun 1921 di Surabaya. Jadi pada waktu itu Pak Soekarno baru aja lulus dari ILS, yaitu semacam sekolah tingkat dasar di zaman Hindia Belanda atau SD kalau di zaman sekarang. Pada tahun 1916 setelah lulus ILS, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke HBS. HBS ini sama kayak SMP dan SMA yang digabung dan masa sekolahnya itu 5 tahun. FYI, nggak semua orang bisa masuk di ILS dan HBS pada zaman itu. Soalnya sekolah ini adalah sekolah khusus orang Eropa, termasuk Belanda, lalu Tionghoa, dan juga elit pribumi. Nah, bahasa yang dipakai buat ngajar di sekolah itu adalah bahasa Belanda. Makanya Pak Soekarno itu terkenal menguasai beberapa bahasa asing. Ya karena di zaman beliau sekolah, itu tuh udah terbiasa pakai bahasa orang luar. Lanjut, jadi Soekarno kemudian melanjutkan sekolahnya di HBS tadi yang ada di Surabaya. Nah, waktu di Surabaya, Soekarno ngekos di rumah salah satu tokoh yang bernama Haji Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto sendiri adalah pemimpin Syarikat Islam pada waktu itu, yaitu sebuah organisasi yang tujuan awalnya itu untuk membantu para pedagang-pedagang muslim. Kemudian menjadi salah satu organisasi politik berpengaruh pada waktu itu. Nah, kebetulan Cokroaminoto sendiri adalah teman dekat dari Sukemi Sosrodjiardjo, yaitu ayah dari Soekarno. Sewaktu ngekos di situ, Soekarno ternyata jatuh hati dengan putri sulung Cokroaminoto, yaitu Utari. Tapi Soekarno bukan satu-satunya yang jatuh cinta dengan Utari. Sigit Bahrum yang juga ngekos di situ ternyata juga jatuh cinta dengan Utari. Mereka kemudian saingan untuk dapetin hati Utari. Tapi pada akhirnya Soekarno yang menang. Lalu hubungan Utari dan Soekarno kemudian disetujui oleh Cokroaminoto dan akhirnya Soekarno dan Utari kemudian menikah pada tahun 1921 di Surabaya. Waktu itu mereka bisa dibilang nikah muda, soalnya pada saat itu Utari yang lahir pada tahun 1905 masih berumur 16 tahun, sedangkan Soekarno sendiri umurnya masih 19 tahun. Tapi pernikahan ini gak berlangsung lama, cuma 3 tahun aja. Lalu Soekarno dan Utari berpisah pada tahun 1923. Ada banyak alasan kenapa pernikahan mereka cuma sampai 3 tahun. Ada yang bilang kalau mereka berdua gak sepenuhnya saling mencintai. Lalu ada juga yang bilang kalau Soekarno belum sanggup menafkahi istrinya dan lain-lain. Intinya Soekarno dan Utari kemudian berpisah dan Soekarno akhirnya meninggalkan Surabaya dan tinggal di Bandung untuk melanjutkan pendidikannya. Inggit Garnasih. Sebelum Soekarno berpisah dengan Utari, Soekarno lebih dulu melanjutkan pendidikannya di THS tahun 1921 atau sekarang lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Di sana Soekarno ngambil jurusan Teknik Sipil. Dan selama di Bandung, Soekarno ngekos di sebuah rumah milik seorang saudagar dan anggota Syarikat Islam yang bernama Haji Sanusi. Dan Haji Sanusi punya istri yang bernama Inggit Garnasih.
Pada waktu itu, Soekarno masih berstatus suami dari Utari dan Inggit masih menjadi istri Sanusi. Karena tinggal di rumah yang sama, otomatis Soekarno dan Inggit pasti sering ketemu. Kedua orang ini kebetulan punya masalah rumah tangga dan kemudian saling curhat satu sama lain. Inggit sering ngerasa kesepian dan kurang perhatian karena sering ditinggal suaminya. Sedangkan Soekarno merasa kalau istrinya, Utari, masih belum cukup dewasa dan tidak sesuai dengan harapan Soekarno. Akhirnya karena sering curhat satu sama lain, benih-benih cinta di antara keduanya kemudian muncul. Ditambah mungkin Soekarno melihat sosok dewasa dalam diri Inggit yang tidak ada dalam istrinya, Utari. Mungkin. Kedewasaan Inggit bukannya tanpa alasan. Beliau pada saat itu sudah 2 kali menikah. Wanita kelahiran 17 Februari 1888 itu awalnya dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang kopral residen Belanda yang bernama Nata Atmaja. Pernikahan itu terjadi pada tahun 1900 saat umur Inggit masih menginjak 12 tahun. Pernikahan Inggit sama Nata Atmaja cuma berlangsung selama 2 tahun dan kemudian mereka bercerai. Setelah bercerai, beberapa tahun kemudian Inggit dilamar oleh seorang saudagar asal kota Bandung yang bernama Haji Sanusi. Dan saat menikah dengan Haji Sanusi, Inggit pada waktu itu masih berumur 16 tahun. Dan pada akhirnya seperti yang disebutin di awal tadi, pernikahan Inggit dan Haji Sanusi nggak berjalan mulus. Haji Sanusi kemudian menceraikan Inggit, sedangkan Soekarno juga bercerai dengan Utari. Perpisahan ini dilakukan dengan baik-baik oleh kedua pasangan itu. Utari juga sadar kalau pernikahannya dengan Soekarno tidak membawa kebahagiaan. Malah Soekarno sendiri menyebut Utari lebih cocok jadi adiknya. Nah, setelah itu Soekarno kemudian minta izin ke Haji Sanusi untuk menikahi Inggit. Dan singkat cerita, Soekarno dan Inggit kemudian menikah. Soekarno dan Inggit menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit, Jalan Jawabem, atau sekarang disebut Jalan Viaduct, Kota Bandung. Walaupun perbedaan usia antara Soekarno dan Inggit sangat jauh, Soekarno saat itu 21 tahun sedangkan Inggit 33 tahun, tapi pernikahan mereka bisa dibilang sangat harmonis. Sosok Inggit yang dewasa dan perhatian bikin Soekarno merasa nyaman. Saking nyamannya, Soekarno dan Inggit berumah tangga selama 20 tahun. Gak salah emang orang tuanya memberi nama Inggit Garnasih, di mana Garnasih adalah singkatan dari kata Hegar dan Asih. Hegar itu artinya segar dan menghidupkan, dan Asih yang berarti kasih sayang. Inggit bisa dibilang sangat berperan penting di masa awal-awal Soekarno terjun ke dunia politik. Dan karena pada saat itu Soekarno masih bersekolah, akhirnya keuangan keluarga sebagian besar ditanggung oleh Inggit. Saat itu Inggit menjual bubuk dan minuman herbal buatan dia sendiri. Hasilnya nggak banyak sih, tapi lumayan untuk kebutuhan keluarga dan biaya aktivitas politik sang proklamator. Hebat loh. Selain itu, Inggit adalah istri yang paling setia pada Soekarno. Bahkan pada saat Soekarno dimasukkan ke dalam penjara karena aktivitas politiknya, Inggit selalu datang ke penjara setiap minggu dengan membawa buku bacaan dan makanan untuk Soekarno. Inggit selalu berada di sisi Soekarno bahkan ketika Soekarno mengalami pengasingan di Ende, Nusa Tenggara Timur, dan juga waktu di Bengkulu. Sebagai seorang istri, Inggit bisa dibilang sudah melakukan perannya dengan sangat baik. Tapi ada satu hal yang belum bisa Inggit berikan kepada Soekarno, yaitu seorang anak. Meskipun Inggit dan Soekarno sudah punya 2 anak angkat, tapi Soekarno tuh masih berharap bisa memiliki anak kandungnya sendiri. Sesuatu yang mungkin agak mustahil dilakukan oleh Inggit. Hal inilah yang kemudian jadi masalah dalam rumah tangga Inggit dan Soekarno. Apalagi ketika Soekarno diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938. Soekarno ketemu dengan seorang gadis bernama Fatmawati. Dan ketika Soekarno menyatakan keinginannya untuk menikahi Fatmawati, disitulah Inggit merasa bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi. Bukan karena apa, tapi Inggit sangat tidak setuju apabila dirinya dimadu. Dan karena nggak ada jalan lain, akhirnya Soekarno dan Inggit sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka pada tahun 1942. Inggit merelakan Soekarno untuk menikahi Fatmawati demi mendapatkan keturunan yang kelak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa oleh Soekarno. Fatmawati
Pada tahun 1938, Soekarno diasingkan ke Bengkulu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda gara-gara Soekarno sering ngelakuin kegiatan politik yang sifatnya itu anti-kolonial. Di Bengkulu, Soekarno bertemu dan punya hubungan baik dengan pemimpin organisasi Muhammadiyah cabang Bengkulu yang bernama Hasanuddin. Nah, Bapak Hasanuddin punya seorang putri yang bernama Fatmawati. Selama di Bengkulu, Soekarno sering dikunjungi oleh Hasanuddin di rumahnya. Dan dari situlah pertemuan Soekarno dan Fatmawati dimulai. Fatmawati bertemu dengan Soekarno saat masih berumur 15 tahun. Saat itu Soekarno menjadi seorang guru sekolah bagi Fatmawati. Perempuan kelahiran Bengkulu 5 Februari 1923 itu kemudian berteman dekat dengan anak angkat Soekarno yang bernama Ratna Juami atau yang biasa dipanggil Omi. Saking seringnya Fatmawati bersama dengan Omi, sampai-sampai dia diperlakukan layaknya anak sendiri oleh Inggit dan Soekarno. Lama-kelamaan Inggit melihat adanya perbedaan sikap Soekarno kepada Fatmawati. Hingga akhirnya pada suatu malam, Soekarno dan Inggit berbicara serius. Di situ Soekarno menyatakan keinginannya untuk mendapatkan anak dan rencananya menikahi Fatmawati. Di sisi yang lain, Fatmawati ternyata jatuh cinta juga dengan Soekarno. Padahal waktu itu Soekarno masih menjadi suami dari Inggit. Supaya perasaan cinta ini gak jadi masalah, Fatmawati mengajukan syarat jika ingin dinikahi oleh Soekarno, yaitu Fatmawati tidak ingin dijadikan sebagai istri kedua. Sedangkan seperti yang tadi dijelasin, Inggit gak mau kalau dirinya dimadu. Akhirnya Soekarno kemudian berpisah dengan Inggit dan menikah dengan Fatmawati. Soekarno berpisah dengan Inggit pada 29 Januari 1943 dan menikah dengan Fatmawati pada Juni 1943. Saat itu Fatmawati berumur 20 tahun dan Soekarno berumur 42 tahun. Masa-masa pernikahan mereka bisa dibilang sangat berat. Soalnya pada waktu itu Indonesia lagi berada pada masa-masa yang gak stabil. Perang Dunia Kedua masih berlangsung dan perjuangan kemerdekaan Indonesia baru aja dimulai. Pada tahun 1944 lahirlah anak pertama mereka yang bernama Muhammad Guntur Soekarno Putra. Lalu kemudian secara berturut-turut Fatmawati melahirkan 4 anak lagi yang udah pasti kalian semua kenal siapa beliau-beliau ini, yaitu Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan terakhir ada Guruh Soekarno Putra. Salah satu peran Ibu Fatmawati yang terkenal itu adalah ketika beliau menjahit bendera negara Indonesia yang dikibarkan saat peristiwa proklamasi. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, Soekarno kemudian terpilih menjadi presiden dan secara otomatis Fatmawati menjadi ibu negara pertama Indonesia. Nah, walaupun udah proklamasi tapi situasi Indonesia malah makin memanas. Soalnya pada waktu itu tentara sekutu dan Belanda berniat mengambil kembali Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Fatmawati menemani Soekarno dalam masa-masa konflik dan kadang membantu Soekarno dalam urusan rumah tangga istana, serta setia menemani beliau saat kunjungan ke daerah-daerah bahkan luar negeri. Selain itu, Fatmawati aktif di banyak kegiatan-kegiatan sosial pasca kemerdekaan. Sama seperti sebelumnya, hubungan rumah tangga Fatmawati dan Soekarno harus kandas karena kehadiran seorang wanita. Wanita itu bernama Hartini yang berjumpa dengan Soekarno saat beliau berkunjung ke Yogyakarta. Pertemuan dengan Hartini membuat Soekarno jatuh cinta dan berniat memperistri Hartini. Namun karena Fatmawati sejak awal tidak ingin dimadu, akhirnya memutuskan untuk keluar dari istana. Lalu Fatmawati tinggal di sebuah rumah di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Meskipun sakit hati, tapi Fatmawati dan Soekarno tidak bercerai demi anak-anaknya. Dan kemudian Soekarno menikahi Hartini pada 7 Juli 1953. Hartini, Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir. Itulah isi surat cinta pertama Soekarno yang ditujukan kepada Tin. Nama panggilan untuk Hartini. Perempuan kelahiran Ponorogo 20 September 1924 ini pertama kali bertemu dengan Soekarno di rumah dinas wali kota Salatiga. Waktu itu Soekarno melakukan perjalanan ke Yogyakarta, tapi singgah dulu ke Salatiga. Di rumah wali kota Salatiga, Soekarno numpang untuk makan siang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1952. Menurut salah satu sumber, Soekarno awalnya jatuh cinta dengan masakan sayur lodeh yang dimasak oleh Hartini. Dan dari situlah Soekarno jatuh cinta dengan wanita yang bernama asli Siti Soehartini ini.
Ketika Soekarno menikah dengan Hartini di Istana Cipanas pada 7 Juli 1953, ada banyak banget kecaman dari organisasi perempuan Indonesia. Organisasi perempuan ini mengecam keras pernikahan itu karena menganggap poligami adalah merendahkan martabat perempuan. Pokoknya Hartini menjadi sasaran kemarahan beberapa orang. Ada banyak gosip-gosip miring yang berkeliaran di media-media soal Hartini dan Soekarno di masa itu. Tapi meskipun begitu, Hartini dan Soekarno tetap melanjutkan pernikahan mereka dan bahkan dikaruniai 2 orang putra, Taufan dan Bayu. Dari sekian banyak istri, hanya Hartini yang mendampingi Soekarno di saat-saat terakhirnya. Bahkan menurut Rahmawati, putri ketiga Soekarno dari Fatmawati, menceritakan kalau Hartini sangat setia mendampingi Soekarno hingga detik-detik akhir kehidupannya. Ya, meskipun masyarakat kebanyakan menaruh simpati kepada Fatmawati yang dianggap sebagai satu-satunya First Lady, ibu negara saat itu. Kisah percintaan Soekarno nggak berhenti sampai di situ. Setelah menikah dengan Hartini, ada beberapa wanita lagi yang menjadi pendamping sang proklamator tersebut. Kartini Manopo. Kartini Manopo adalah wanita yang berasal dari Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Wanita yang lahir 19 Maret 1931 ini awalnya berprofesi sebagai pramugari di pesawat Garuda. Soekarno tertarik kepada Kartini melalui sebuah lukisan. Jadi pada tahun 1959, seorang pelukis terkenal yang bernama Basuki Abdullah sedang ngadain pameran. Presiden Soekarno ikut hadir dalam pameran tersebut dan tertarik dengan lukisan yang berjudul Lady with Kebaya. Lalu Presiden Soekarno penasaran siapa sosok wanita dalam lukisan itu. Singkat cerita, Presiden Soekarno ketemu dengan wanita yang ada dalam lukisan itu, yaitu Kartini Manopo. Tidak berselang lama, Soekarno langsung menyatakan perasaannya ke Kartini Manopo. Mereka berdua kemudian menikah pada tahun 1959. Tapi pernikahan itu adalah pernikahan tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Soalnya di dalam adat istiadat Mobago, daerah asal Kartini, tidak dikenal istilah istri kedua atau ketiga. Dan saat itu Soekarno sudah nikah dengan Hartini dan belum menceraikan Ibu Fatmawati. Makanya dilakukan pernikahan tidak resmi untuk menjaga tradisi adat Mobago. Setelah pernikahan itu, pada tahun 1967, Kartini mengandung anak dari Soekarno. Dan karena situasi politik di Indonesia lagi nggak stabil, pasca G30 SPKI, atas saran Soekarno, Kartini disuruh berangkat ke Jerman dan melahirkan di sana. Kartini kemudian berangkat ke Jerman, lalu tanggal 17 Juli 1967, lahirlah buah hati mereka yang diberi nama Toto Suryawan. Tapi sayang, Soekarno nggak sempat melihat anaknya itu maupun Kartini. Soekarno saat itu sudah menjadi tahanan dan sampai Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, Kartini dan Toto tidak bisa bertemu dengan Soekarno. Ratna Sari Dewi. Mungkin dari beberapa istri Presiden Soekarno, nama Ratna Sari Dewi adalah salah satu yang paling menyita perhatian. Gimana enggak? Soalnya Ratna Sari Dewi adalah satu-satunya wanita dari luar Indonesia yang pernah menjadi istri sang bapak proklamator. Sebelum bertemu Soekarno, wanita yang bernama asli Naoko Nemoto ini bekerja sebagai geisha di sebuah klub malam Copacabana yang ada di Akasaka. Naoko yang lahir 6 Februari 1940 ini harus menghidupi dirinya sendiri dan menjadi geisha di tempat itu. Pada 16 Juni 1959, Soekarno yang waktu itu berkunjung ke Jepang menyempatkan diri ke klub malam Copacabana di mana Naoko bekerja. Di situ Soekarno bertemu dan terpesona dengan kecantikan khas wanita Jepang yang dimiliki oleh Naoko. Jangankan Presiden Soekarno, sebagian dari kalian yang ngelihat foto masa muda Naoko tuh pasti terpesona sama kecantikan beliau dulu. Nah, setelah pertemuan di klub itu, Soekarno ketemu lagi dengan Naoko beberapa kali di Hotel Imperial, tempat Soekarno menginap di Jepang. Setelah 2 mingguan di Jepang, Presiden Soekarno akhirnya balik lagi ke Jakarta. Tapi walaupun sudah berada di Jakarta, pertemuannya dengan Naoko masih terngiang-ngiang dan tidak bisa dilupakan. Lalu Presiden Soekarno kemudian mengekspresikan perasaannya kepada Naoko melalui surat-surat cinta. Gak disangka ternyata balasan surat Naoko kepada Soekarno mengisyaratkan kalau Naoko merasakan hal yang sama. Akhirnya Bung Karno mengundang Naoko ke Indonesia. Waktu itu Naoko harus menyamar sebagai karyawan perusahaan Jepang yang pergi ke Indonesia untuk menghindari kecurigaan. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan Naoko sebagai sekretaris pribadinya dan bahkan sempat diajak ke Pulau Bali.
Setelah Presiden Soekarno dan Naoko merasa ada kecocokan, mereka kemudian menikah secara diam-diam pada tanggal 3 Maret 1962. Waktu itu Naoko berumur 19 tahun, sedangkan Soekarno berumur 57 tahun. Setelah menikah dengan Soekarno, Naoko kemudian mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno, yang kemudian biasa dipanggil Dewi Soekarno. Nama itu adalah pemberian dari Bung Karno sendiri. Selain berganti nama, Naoko juga berganti kewarganegaraan menjadi warga Indonesia. Dari pernikahan ini, Soekarno dan Ratna Sari Dewi dianugerahi seorang anak yang bernama Karina Kartika Sari Dewi yang lahir pada 11 Maret 1967. Pernikahan Soekarno sama Dewi Soekarno penuh dengan kontroversi. Selain ibu kandung Ratna Sari Dewi yang gak setuju dengan pernikahan itu, kebangsaan, masa lalu, dan gaya hidup Ratna Sari Dewi juga mengundang kritikan dari sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi keduanya menikah pas rakyat Indonesia lagi capek-capeknya dengan ekonomi Orde Lama yang merosot. Tapi terlepas dari kontroversi itu, hubungan Dewi Soekarno dan Soekarno tetap berlanjut sampai kemudian harus berpisah pada tahun 1967. Soalnya saat itu kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Soekarno harus lengser dan menyerahkan pemerintahan Indonesia kepada Soeharto. Dewi Soekarno kemudian bercerai dengan Soekarno dan pindah ke luar negeri untuk membesarkan anaknya Karina Kartika Sari Dewi. Walaupun berpisah, namun cinta Soekarno kepada Ratna Sari Dewi tidak padam. Bahkan suatu ketika, Soekarno berpesan, jika beliau meninggal, Soekarno berwasiat ingin dimakamkan satu liang lahat dengan Ratna Sari Dewi. Dan di hari-hari terakhir Soekarno, beliau juga sering menyebut-nyebut nama Ratna Sari Dewi. Haryati. Wanita yang menjadi istri ke-6 Soekarno adalah Haryati. Perempuan kelahiran 24 Agustus 1940 ini adalah mantan penari di istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Waktu itu Soekarno melihat pertunjukan tarian Haryati dan kemudian tertarik. Dan seperti biasa, Soekarno kemudian mengirim surat cinta berbahasa Jawa memakai krama inggil kepada Haryati. Soekarno kemudian menikahi Haryati pada 21 Mei 1963, tapi rumah tangga mereka nggak berlangsung lama. Pada tahun 1966, tepatnya 3 tahun setelah menikah, Soekarno bercerai dengan Haryati. Alasannya karena tidak adanya kecocokan lagi. Pernikahan dengan Haryati adalah salah satu cinta terlarang Soekarno menurut beberapa orang. Soalnya pada waktu itu Soekarno tuh masih dekat dengan istri kelimanya, Ratna Sari Dewi. Sehingga kisahnya diduga secara sengaja dihapus dari buku sejarah negara. Tapi ini hanya rumor ya. Yurika Sanger, Heldi Jabar. Kisah cinta Presiden Soekarno masih berlanjut. Kali ini Soekarno jatuh cinta dengan wanita yang lahir pada tahun 1945. Dia bertemu Soekarno pada saat Yurika masih jadi anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika dalam upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1963. Kalau zaman sekarang dikenal dengan nama Paskibra atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Saat itu Yurika yang masih duduk di kelas 2 SMA diam-diam diperhatikan oleh Soekarno. Setelah itu Soekarno berkenalan dengan Yurika. Gak butuh waktu lama, Soekarno menyatakan perasaannya kepada Yurika dan berniat untuk menikahinya. Yurika saat itu masih 19 tahun dan Soekarno 63 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh itu gak menghalangi mereka berdua untuk berumah tangga. Orang tua Yurika kemudian setuju, lalu Soekarno dan Yurika menikah pada 6 Agustus 1964. Pernikahan ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik dan juga istri-istri Soekarno yang lain. Rumah tangga Yurika dan Soekarno tidak berjalan lama karena pada tahun 1967 Soekarno harus lengser sebagai presiden. Banyaknya konflik yang dihadapi Soekarno saat itu membuat beliau menyarankan Yurika untuk bercerai dengan dirinya. Akhirnya Yurika dan Soekarno bercerai secara agama pada tahun 1968. Tapi meskipun udah bercerai, baik Bung Karno dan Yurika masing-masing saling menjaga hubungan baik. Selain Yurika, Soekarno juga bertemu dengan gadis lain yang bernama Heldi Jabar. Hampir mirip kisahnya dengan Yurika. Pertemuan mereka terjadi saat Heldi menjadi pagar ayu anggota Bhinneka Tunggal Ika. Saat itu Heldi menjadi penyambut dalam tim Piala Thomas tahun 1964 di Istana Negara. Lalu Heldi bertemu lagi dengan Soekarno di Istana Bogor tahun 1965. Nah, kemudian baik Heldi dan Soekarno sering bertemu lagi dan di situ Soekarno berniat melamar Heldi. Perempuan yang lahir di Tenggarong, Kalimantan Timur.
pada 10 Agustus 1947, kemudian menjadi istri terakhir yang dinikahi Soekarno. Heldi kemudian dinikahi Soekarno pada 11 Juni 1966. Waktu itu Heldi Jafar masih berusia 19 tahun dan Soekarno 65 tahun. Pernikahan itu nggak berlangsung lama karena seperti yang disebutin tadi, situasi Indonesia, apalagi politiknya tuh lagi panas-panasnya. Tahun 1968, tepat 2 tahun pernikahan mereka, Soekarno dan Heldi kemudian berpisah. Setelah itu pada 16 Juni 1968, Heldi menikah lagi dengan Gusti Suryansyah Nur. Oke, itu dia beberapa fakta dan juga rumor kedekatan Soekarno dengan beberapa wanita yang akhirnya menjadi istrinya. Itulah lika-liku perjalanan cinta Bapak Negara kita yang pertama. Tahu deh, aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi beliau ini cukup so sweet sih orangnya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau komen, what's the moral of the story? Silahkan komen. Ada yang mau dikoreksi, silahkan. Please do correct me if I'm wrong. Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang tepat atau beberapa pengucapan yang kurang tepat juga. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi. Pasca ya? Pasca proklamasi. Siti Utari. Nggak enak. Kenapa fales? FYI, nggak semua orang yang bisa masuk ILS dan HBSE salah. Nasamu. Inggit selalu datang ke penjara Banceoi. Bacanya gimana ya? Ada banyak gosip-gosip miring yang berkeliaran di media sosial. Belum zaman kali. Ratna Sari Dewi. Soekarno bercerai dengan Haryati. Suryati.